Paskah, atau yang dikenal juga sebagai Rapa Nui, adalah sebuah pulau terpencil yang terletak di Samudra Pasifik bagian tenggara. Keberadaannya yang soliter menjadikannya salah satu tempat paling terisolasi di dunia. Meskipun demikian, pulau ini menyimpan warisan budaya yang luar biasa dan penuh teka-teki. Pulau Paskah secara global dikenal karena keberadaan patung-patung batu raksasa yang ikonik. Patung-patung monumental ini disebut moai. Mereka berdiri tegak di berbagai penjuru pulau, menjadi saksi bisu peradaban masa lalu. Keberadaan moai telah memukau para penjelajah, arkeolog, dan masyarakat umum selama berabad-abad. Ukuran dan jumlahnya yang mengesankan menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana dan mengapa patung-patung ini diciptakan. Mereka adalah simbol keajaiban rekayasa kuno. Hingga kini, banyak misteri yang masih menyelimuti keberadaan moai. Pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai pembuatannya, tujuan, dan terutama bagaimana patung-patung raksasa ini dipindahkan, terus menjadi subjek penelitian dan spekulasi. Misteri ini menambah daya tarik abadi Pulau Paskah. Pembuat moai adalah suku Rapa Nui, penduduk asli Pulau Paskah. Mereka adalah masyarakat Polinesia yang diperkirakan tiba di pulau ini sekitar abad ke-12. Keahlian mereka dalam mengukir batu dan organisasi sosial yang kompleks memungkinkan penciptaan karya seni monumental ini. Periode awal pembangunan moai diperkirakan dimulai sekitar tahun 1250 Masehi. Aktivitas pengukiran dan penempatan patung berlangsung selama beberapa abad. Ini menunjukkan adanya tradisi yang kuat dan berkelanjutan dalam masyarakat Rapa Nui. Material utama yang digunakan untuk membuat moai adalah batu vulkanik. Batu ini dipilih karena sifatnya yang relatif lunak saat baru ditambang, sehingga mudah diukir. Namun, setelah terpapar udara, batu ini mengeras, memberikan ketahanan pada patung-patung tersebut. Secara spesifik, jenis batu yang digunakan adalah tufa. Tufa adalah batuan piroklastik yang terbentuk dari abu vulkanik. Ketersediaan tufa dalam jumlah besar di Pulau Paskah menjadi faktor kunci dalam memungkinkan produksi moai dalam skala besar. Sumber utama tufa untuk pembuatan moai adalah kawah gunung berapi Rano Raraku. Lokasi ini berfungsi sebagai tambang dan pabrik moai. Di sana, ratusan patung yang belum selesai atau sedang dalam proses pengukiran masih dapat ditemukan hingga saat ini. Tujuan utama pembuatan moai diyakini adalah untuk menghormati leluhur penting yang telah meninggal dunia. Patung-patung ini berfungsi sebagai representasi fisik dari para pemimpin suku, kepala keluarga, atau tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Mereka adalah jembatan antara dunia hidup dan dunia spiritual. Suku Rapa Nui memiliki kepercayaan spiritual yang kuat terkait dengan moai. Mereka meyakini bahwa patung-patung ini memiliki kekuatan spiritual yang inheren. Kehadiran moai diyakini dapat memengaruhi kesejahteraan komunitas. Kekuatan spiritual yang diyakini terkandung dalam moai disebut mana. Konsep mana adalah elemen penting dalam banyak budaya Polinesia.
Ini merujuk pada kekuatan supernatural atau energi spiritual yang dapat dimiliki oleh individu, objek, atau tempat. Fungsi mana yang terkandung dalam moai adalah untuk melindungi dan membawa keberuntungan bagi suku Rapa Nui. Patung-patung ini dianggap sebagai penjaga pulau. Mereka diyakini dapat memastikan kesuburan tanah, hasil panen yang melimpah, dan keberlangsungan hidup komunitas. Penempatan moai dilakukan di platform batu besar yang disebut ahu. Ahu adalah struktur seremonial yang berfungsi sebagai fondasi bagi patung-patung tersebut. Setiap ahu seringkali dikaitkan dengan klan atau kelompok keluarga tertentu. Ahu adalah pusat kegiatan ritual dan keagamaan bagi suku Rapa Nui. Mereka bukan hanya sekadar alas patung, melainkan juga tempat di mana upacara-upacara penting dilakukan. Ahu mencerminkan struktur sosial dan kepercayaan masyarakat. Lokasi umum ahu seringkali terletak di dekat pantai, menghadap ke daratan. Penempatan ini diyakini melambangkan bahwa leluhur yang diwakili oleh moai sedang mengawasi dan melindungi desa serta sumber daya di daratan. Ini adalah simbol perlindungan yang kuat. Pemindahan moai dari tambang Rano Raraku ke lokasi penempatannya di seluruh pulau adalah salah satu misteri terbesar yang menyelimuti peradaban Rapa Nui. Mengingat teknologi yang tersedia pada masa itu, proses ini menimbulkan banyak pertanyaan. Ukuran moai sangat bervariasi, namun sebagian besar patung memiliki dimensi yang sangat besar. Tinggi rata-rata moai yang berhasil didirikan mencapai sekitar 4 meter. Beberapa patung bahkan jauh lebih tinggi, mencapai lebih dari 10 meter. Berat rata-rata moai yang berhasil dipindahkan dan didirikan diperkirakan mencapai 14 ton. Angka ini menunjukkan skala tantangan logistik yang dihadapi oleh suku Rapa Nui. Memindahkan beban sebesar itu tanpa bantuan mesin modern adalah prestasi luar biasa. Beberapa moai yang lebih besar memiliki berat yang jauh lebih fantastis, mencapai 80 ton. Patung-patung raksasa ini menunjukkan puncak keahlian rekayasa dan organisasi masyarakat Rapa Nui. Mereka adalah bukti ketekunan yang luar biasa. Tantangan pemindahan moai sangatlah besar. Patung-patung harus dipindahkan dari tambang Rano Raraku yang terletak di bagian tengah pulau ke berbagai lokasi di seluruh pesisir. Jarak tempuh bisa mencapai beberapa kilometer, melintasi medan yang tidak rata. Meskipun banyak teori telah diajukan, teori yang paling diterima tentang pemindahan moai melibatkan penggunaan kombinasi tali, kayu, dan tenaga manusia. Suku Rapa Nui diyakini memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara cerdas untuk mengatasi tantangan ini. Salah satu metode pemindahan yang paling banyak didukung oleh bukti arkeologi dan eksperimen adalah metode berjalan patung-patung tersebut. Teori ini mengemukakan bahwa moai digerakkan dengan cara digoyangkan dari sisi ke sisi, seolah-olah berjalan tegak. Ini membutuhkan koordinasi dan kekuatan yang luar biasa dari ratusan orang. Periode pembangunan moai secara besar-besaran berakhir sekitar abad ke-17. Setelah periode ini, tidak ada lagi patung baru yang diukir atau didirikan.
banyak moai yang belum selesai masih ditemukan di tambang Rano Raraku, seolah-olah pekerjaan tiba-tiba terhenti. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa pembangunan moai berakhir. Teori pertama berpendapat bahwa sumber daya pulau menjadi langka. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk keperluan pemindahan moai, seperti tali dan kayu, menyebabkan deforestasi parah. Deforestasi ini berdampak pada ekosistem pulau, mengurangi ketersediaan kayu untuk membangun perahu dan rumah. Kelangkaan sumber daya juga mungkin menyebabkan penurunan hasil pertanian dan perikanan. Ini menciptakan tekanan ekologis yang signifikan. Teori kedua penyebab berakhirnya pembangunan moai adalah perang antar suku. Konflik internal yang meningkat di antara klan-klan Rapa Nui mungkin telah mengganggu stabilitas sosial. Perang ini menyebabkan penghentian proyek-proyek besar seperti pembangunan moai. Bukti arkeologi menunjukkan adanya periode kekerasan dan konflik di Pulau Paskah. Banyak moai yang ditemukan dalam keadaan tumbang, dengan wajah menghadap ke bawah. Ini diyakini sebagai hasil dari perang antar suku, di mana patung-patung leluhur musuh sengaja dijatuhkan. Perang dan kelangkaan sumber daya kemungkinan besar saling terkait dan memperburuk satu sama lain. Tekanan lingkungan dapat memicu konflik sosial. Pada akhirnya, kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan runtuhnya peradaban yang mampu menciptakan moai. Meskipun peradaban Rapa Nui mengalami kemunduran, moai tetap berdiri sebagai bukti kejeniusan dan ketekunan suku Rapa Nui. Mereka adalah monumen abadi bagi kemampuan manusia untuk menciptakan karya seni monumental dengan sumber daya terbatas. Moai adalah simbol penting budaya dan sejarah Pulau Paskah. Mereka menceritakan kisah tentang masyarakat yang memiliki sistem kepercayaan yang kompleks, organisasi sosial yang kuat, dan keterampilan rekayasa yang luar biasa. Patung-patung ini adalah inti identitas Rapa Nui. Hingga saat ini, moai terus memukau pengunjung dari seluruh dunia. Kehadiran mereka yang misterius dan megah menarik jutaan wisatawan dan peneliti. Mereka adalah daya tarik utama yang menempatkan Pulau Paskah di peta pariwisata global. Penelitian tentang moai terus berlanjut untuk mengungkap rahasia yang masih tersembunyi. Arkeolog, antropolog, dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu terus bekerja. Mereka berusaha memahami lebih dalam tentang kehidupan, kepercayaan, dan teknologi suku Rapa Nui. Setiap penemuan baru menambah lapisan pemahaman kita tentang moai dan peradaban yang menciptakannya. Misteri-misteri yang tersisa mendorong eksplorasi ilmiah yang berkelanjutan. Moai adalah pengingat akan kompleksitas dan keindahan sejarah manusia.